Misteri kamar kos yang selalu berdarah. Aku akan membacakan untuk kalian. Selamat datang di channel Ore Horror Core. Arsa tiba di kontrakan Pondok Senja yang usang. Tertarik bukan oleh kemewahannya yang jelas tidak ada, melainkan oleh harga sewa. Kamar 13 yang abnormal murahnya, sebuah anomali finansial yang seharusnya sudah menjadi peringatan keras. Bangunan bergaya kolonial yang membusuk itu berdiri diselimuti lumut dan bisikan samar, menjanjikan ketenangan yang terasa palsu, hampir opresif. Pemiliknya, seorang wanita tua bermata sayu bernama Mbok Darsi, memberikan kunci tembaga yang dingin dengan enggan, seolah menyerahkan beban ketimbang properti, dan hanya mengucapkan satu kalimat bernada waspada, apapun yang kau lihat setelah tengah malam jangan pernah, sekalipun, mencoba untuk membersihkannya dengan air. Biasa, kamar 13 sendiri terasa beberapa derajat lebih dingin dari koridor lembab, dengan udara yang berat dan kental, seperti ruang hampa yang menolak cahaya. Dindingnya berwarna krem pudar, namun di beberapa sudut, terdapat noda samar berwarna coklat kemerahan, tersembunyi di balik cat tebal yang tampak seperti lapisan kosmetik untuk menyembunyikan luka lama, menimbulkan sensasi ganjil bahwa ia sedang memasuki bukan hanya sebuah kamar, tetapi sebuah makam yang belum sepenuhnya tersegel. Seluruh atmosfer mencekam, seakan ruangan itu sendiri memiliki ingatan yang terus meronta, menolak damai. Malam pertama adalah pengenalan yang kejam. Meskipun Arsa telah membersihkan kamar dengan larutan pemutih paling kuat, menghilangkan bau apak dan jamur yang menempel, yang lebih dalam sesuatu yang menyerupai daging basi dan kerat terus berdenyut dalam udara yang mandek. Kira-kira pukul 02.15 dini hari, ketika bulan purnama tergantung seperti mata pucat di luar jendela jeruji, suara tetesan yang lembut memecah kesunyian. Itu bukan tetesan air dari keran yang bocor, melainkan suara berat dan lengket yang berirama dari sudut yang sebelumnya bersih. Arsa menyalakan senter teleponnya, dan di atas papan lantai kayu mahoni yang dia yakini sudah ia gosok hingga kering, mulai muncul noda. Itu bukan lumpur, bukan cat. Itu adalah cairan merah gelap tebal, dengan tekstur yang hampir gelatin, merembes keluar dari celah sempit di antara dua papan lantai yang retak, seolah tanah di bawahnya bernapas dan mengeluarkan eksudat yang menjijikkan. Noda itu menyebar perlahan namun pasti, membentuk pola seperti akar yang merambat, menantang semua hukum fisika dan upaya pembersihannya selama berjam-jam, memberikan kengerian yang dingin dan merayap ke sumsum tulang Arsa. Rasionalitas adalah benteng pertama yang Arsa coba pertahankan, namun ia runtuh dengan cepat di hadapan bukti visual yang tak terhindarkan. Malam demi malam, fenomena itu berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Jika pada awalnya hanya setitik, kini seberkas darah yang tampak segar itu mengalir keluar dari celah dinding. Di dekat kepala ranjang, membentuk garis vertikal yang menyerupai tangisan atau goresan kuku yang dalam. Arsa menghabiskan siang hari seperti kesatria yang berperang, melawan hantu yang tak terlihat. Membersihkan dengan alkohol, menutup retakan dengan dempul, bahkan menimpa area itu dengan lukisan minyak. Namun saat senja merayap, dan kegelapan mengambil alih kekuasaan, darah itu akan menembus penghalang apapun yang ia letakkan. Muncul kembali dari lapisan cat baru dari bawah ke set, seolah ia adalah substansi primordial yang menyatu dengan fondasi bangunan. Yang paling mengganggu, darah itu tidak berbau busuk. Ia memiliki aroma duka yang pekat, seperti air mata yang membeku dan kemudian dicairkan oleh kesedihan yang tak terkatakan, mengikat Arsa dalam lingkaran ketakutan dan obsesi pembersihan yang sia-sia, membuatnya mempertanyakan kewarasannya sendiri dan integritas ruang fisik di sekelilingnya. Tekanan psikologis memaksa Arsa untuk mulai menggali sejarah kamar terkutuk itu, sebuah pencarian yang mempertemukannya dengan Mbok Darsi, yang kini menampakkan wajah yang lebih tua dan lebih muram. Mbok Darsi, dengan suara bergetar, menceritakan legenda yang beredar di kalangan penduduk lokal. Kamar 13 adalah tempat di mana janji paling sakral dilanggar, jauh sebelum bangunan itu menjadi rumah kos. Konon, di masa penjajahan, kamar itu menjadi saksi bisu kejahatan yang melampaui pembunuhan fisik, sebuah pengkhianatan moral yang begitu mendalam, melibatkan pengkhianatan seorang pejuang, kemerdekaan oleh temannya, sendiri demi kekayaan dan keamanan, yang konon darah penyesalannya sendiri yang tumpah, bukan darah korban. Darah ini, kata Mbok Darsi, adalah sisa karma, manifestasi abadi dari rasa bersalah yang tidak termaafkan.
Arsa menemukan bahwa setiap penyewa kamar sebelumnya telah melarikan diri, atau lebih buruk lagi, mengalami nasib tragis, terperosok dalam kegilaan dan kemudian menghilang tanpa jejak, meninggalkan kamar. Itu sebagai museum kebejatan, moral yang tak terhindarkan dan tak terampuni, membuat Arsa menyadari bahwa ia sedang menghadapi bukan sekadar residu fisik, melainkan beban sejarah yang dibebankan kepada struktur batu dan kayu. Dalam upaya penyelidikan yang putus asa, Arsa membongkar lapisan kertas, dinding usang di balik lemari pakaian yang tertanam dan menemukan ukiran kuno yang nyaris tak terlihat, tersembunyi di kayu dasar. Ukiran itu bukan tulisan, melainkan simbol yang menyerupai segel kuno, dikelilingi oleh kata-kata yang diukir dengan tergesa-gesa dalam bahasa Belanda kuno yang berhasil ia terjemahkan. Dengan susah payah. De schuld blijft voor eeuwig. Het bloed is de prijs voor onze stilte. Rasa bersalah tetap selamanya. Darah adalah harga atas keheningan kita. Penemuan ini memberikan epifani yang dingin. Darah itu bukanlah hasil dari kekerasan tunggal, melainkan perwujudan kegagalan kolektif dosa dari mereka yang menyaksikan ketidakadilan dan memilih untuk berdiam diri, membiarkan kebohongan menjadi kebenaran yang berlumur. Kamar itu adalah penjara untuk kesadaran yang terdistorsi, tempat di mana dinding-dindingnya berteriak dengan kebenaran yang ditolak oleh sejarah, dan substansi merah yang merembes adalah tinta dari kesepakatan, diam-diam untuk membiarkan kejahatan terjadi. Realisasi ini mengubah ketakutan. Arsa dari rasa takut akan hantu menjadi ketakutan akan sifat dasar manusia itu sendiri, yang mampu menumpuk rasa bersalah tak terhingga, yang akhirnya merembes keluar sebagai cairan berbau karat. Malam ke-6 menandai klimaks yang mengerikan. Setelah Arsa membaca ukiran itu, energi kamar seolah-olah dilepaskan. Tepat pukul 3, bukan hanya noda yang muncul, tetapi darah itu menyembur. Tidak seperti air, melainkan seperti air mata kental yang tumpah dari mata yang terlalu lama menahan duka. Dinding di atas ranjang kini menangis deras, membasahi spray dan bantal hingga lembab dan lengket. Lantai kamar 13 menjadi kolam, dangkal cairan merah marun yang memancarkan aroma. Logam yang semakin kuat, menyerupai rahim yang baru saja melahirkan tragedi. Arsa berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang melampaui batas-batas realitas yang dapat diterima. Darah itu kini mencapai mata kakinya, terasa hangat dan memiliki bobot yang aneh, seolah-olah setiap tetesnya membawa serta beban moral dari ratusan tahun. Penyesalan yang terpendam, pintu lemari tua berderak terbuka, meskipun tidak ada angin. Dan pantulan cairan merah di lantai memantulkan bentuk yang bergerak-gerak, dan tidak jelas di sudut ruangan entitas tanpa bentuk yang terbuat dari rasa bersalah yang terkonsentrasi, sebuah manifestasi fisik dari pengakuan yang jujur dan tulus atas kebejatan yang telah terjadi. Di tengah genangan merah yang bergetar, Arsa mengalami epifani darah. Ia menyadari bahwa Mbok Darsi benar. Air biasa tidak akan pernah bisa membersihkan noda ini, karena ini adalah noda spiritual, noda filosofis. Darah itu adalah perwujudan dari rasa bersalah yang diwariskan, sebuah siklus kekejaman dan kebohongan yang tidak pernah diakui atau ditebus. Kamar 13 bukanlah tempat hantu, melainkan artefak kutukan moral yang menahan dan memuntahkan kembali semua kebohongan yang telah diucapkan di dalamnya, semua keheningan yang telah membeli keselamatan pribadi dengan mengorbankan kebenaran. Cairan kental itu menuntut bukan pembersihan tetapi pengakuan. Arsa merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah ruangan itu menginginkannya untuk mengambil alih peran sebagai pengkhianat. Merasakan beratnya dosa tersebut, ia mengerti bahwa masalahnya bukan pada darah itu sendiri, melainkan pada keengganan manusia untuk menghadapi keburukan batiniahnya. Darah itu adalah kejujuran yang paling murni, yang menolak untuk dikubur dan terus merangkak keluar dari bawah tanah. Kesadaran yang palsu menunjukkan kelemahan mendasar dari moralitas yang hanya didasarkan pada penampilan luar. Mata Arsa terpejam, dan dalam keheningan yang memekakkan di tengah suara gemericik darah, ia mendengar bisikan, suara yang berasal dari dinding. Bukan dari mulut, melainkan resonansi dari rasa sakit yang tak terukur. Bisikan itu bukanlah ancaman, melainkan ratapan yang pilu dan monoton, mengulang frasa yang sama dalam bahasa yang terasa kuno. Kau tidak berbeda. Kau juga menutup mata. Setiap manusia menumpahkan darah ini melalui keheningan mereka. Bisikan itu menusuk tepat ke inti hipokrisi kemanusiaan, memaksa Arsa untuk menghadapi pengkhianatan kecil yang pernah ia lakukan,
kebohongan nyaman yang ia pilih untuk hidupi. Kamar itu tidak menuntut nyawanya. Ia menuntut pengakuan bahwa Arsa, sebagai bagian dari umat manusia, ikut bertanggung jawab atas sejarah noda moral tersebut. Darah yang menggenang itu adalah refleksi cermin dari kegagalan Arsa sendiri untuk berani dan jujur, seolah-olah ruangan itu adalah sebuah entitas hidup yang mencoba mencuci dirinya sendiri dengan memaksa manusia untuk menyaksikan dan menerima warisan kebejatan yang tak terhindarkan. Arsa menyadari bahwa ia terjebak dalam teater absurd di mana dosa adalah aktor utama dan ia hanyalah penonton yang dipaksa ikut merasakan penderitaan. Di tengah genangan merah yang bergetar, Arsa mengalami epifani darah. Ia menyadari bahwa Mbok Darcy benar. Air biasa tidak akan pernah bisa membersihkan noda ini, karena ini adalah noda spiritual, noda filosofis. Darah itu adalah perwujudan dari rasa bersalah yang diwariskan, sebuah siklus kekejaman dan kebohongan yang tidak pernah diakui atau ditebus. Kamar 13 bukanlah tempat hantu, melainkan artefak kutukan moral yang menahan dan memuntahkan kembali semua kebohongan yang telah diucapkan di dalamnya, semua keheningan yang telah membeli keselamatan pribadi dengan mengorbankan kebenaran. Cairan kental itu menuntut bukan pembersihan tetapi pengakuan. Arsa merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah ruangan itu menginginkannya untuk mengambil alih peran sebagai pengkhianat. Merasakan beratnya dosa tersebut. Ia mengerti bahwa masalahnya bukan pada darah itu sendiri, melainkan pada keengganan manusia untuk menghadapi keburukan batiniahnya. Darah itu adalah kejujuran yang paling murni, yang menolak untuk dikubur dan terus merangkak keluar dari bawah tanah. Kesadaran yang palsu menunjukkan kelemahan mendasar dari moralitas yang hanya didasarkan pada penampilan luar. Mata Arsa terpejam, dan dalam keheningan yang memekakkan di tengah suara gemericik darah, ia mendengar bisikan, suara yang berasal dari dinding. Bukan dari mulut, melainkan resonansi dari rasa sakit yang tak terukur. Bisikan itu bukanlah ancaman, melainkan ratapan yang pilu dan monoton, mengulang frasa yang sama dalam bahasa yang terasa kuno. Kau tidak berbeda. Kau juga menutup mata. Setiap manusia menumpahkan darah ini melalui keheningan mereka. Bisikan itu menusuk tepat ke inti hipokrisi kemanusiaan, memaksa Arsa untuk menghadapi pengkhianatan kecil yang pernah ia lakukan, kebohongan nyaman yang ia pilih untuk hidupi. Kamar itu tidak menuntut nyawanya. Ia menuntut pengakuan bahwa Arsa, sebagai bagian dari umat manusia, ikut bertanggung jawab atas sejarah noda moral tersebut. Darah yang menggenang itu adalah refleksi cermin dari kegagalan Arsa sendiri untuk berani dan jujur, seolah-olah ruangan itu adalah sebuah entitas hidup yang mencoba mencuci dirinya sendiri dengan memaksa manusia untuk menyaksikan dan menerima warisan kebejatan yang tak terhindarkan. Arsa menyadari bahwa ia terjebak dalam teater absurd di mana dosa adalah aktor utama dan ia hanyalah penonton yang dipaksa ikut merasakan penderitaan. Arsa tidak membersihkan, ia membuat keputusan yang secara fundamental berbeda. Ia mengambil sapu lidi tua yang tergeletak di sudut dan dengan hati-hati, dengan rasa hormat yang aneh, ia menyalurkan genangan darah kental itu ke saluran pembuangan di kamar mandi. Tidak dengan jijik, tetapi dengan penerimaan yang melankolis. Ia tidak menggunakan pemutih. Ia hanya membiarkan air mengalir, bukan untuk membersihkan, tetapi untuk menyambut dan mengiringi cairan itu pergi, mengakui keberadaannya sebagai saksi bisu. Saat ia melakukan ini, ia tidak berdoa untuk pengampunan, melainkan untuk kejelasan. Kejelasan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, penuh dengan luka dan pengkhianatan yang tak terhitung. Ia memilih untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh ruangan itu, bahwa dosa tidak akan hilang hanya dengan dicuci. Ia harus diakui, diproses, dan dipahami sebagai bagian integral dari narasi kemanusiaan. Tindakan penerimaan yang sunyi ini seolah meredam amarah kamar. Darah berhenti merembes pada fajar pertama setelah ritus pengakuan tersebut meninggalkan noda abadi. Tetapi tanpa aliran aktif, seolah-olah tuntutan utamanya telah dipenuhi. Tuntutan untuk dilihat saat matahari pagi membanjiri koridor, Arsa meninggalkan kamar 13 untuk terakhir kalinya, membawa serta ransel tipis dan sebuah kebenaran yang dingin dan berat. Noda merah yang tebal dan permanen tetap ada di lantai dan dinding, seperti peta geografis dari rasa bersalah yang tak terhapuskan. Ia menyerahkan kunci itu kepada Mbok Darcy yang terkejut, yang melihat ke dalam mata Arsa, mencari jejak kegilaan, tetapi hanya menemukan ketenangan yang suram. Arsa telah membayar harga sewa dan harga moral yang tak ternilai, mengerti bahwa beberapa darah dalam hidup ini
baik fisik maupun metaforis, tidak dimaksudkan untuk dibersihkan, tetapi untuk menjadi pengingat yang menyakitkan. Pesan moral dari kamar 13 jelas. Kita mungkin menutup mata terhadap kejahatan masa lalu dan kelemahan, moral kita sendiri, tetapi kebenaran, seperti darah di ruangan terkutuk itu, selalu menemukan jalan keluar, merembes dari fondasi ilusi kita, mengingatkan kita bahwa penyesalan yang sejati adalah noda permanen pada jiwa yang mengajarkan kita kerendahan hati dan kewaspadaan terhadap kebejatan yang diam-diam bersemayam dalam diri kita. Dan di Pondok Senja, kamar 13 menunggu penyewa berikutnya, siap untuk memuntahkan kembali beban sejarahnya kepada jiwa yang berani memilih ketidakacuhan,